Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GKS dimanapun Anda berada, malam ini saya akan menemui sahabat kita. Pengalaman apa aja yang akan dia sampaikan, langsung aja kita menuju rumahnya. Let's check it out. The ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time when I remember when I did not know no pain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GKS dimanapun Anda berada. Sekarang saya bersama Brother NN. Kisah apa saja yang bisa dia sharingkan kepada kita, langsung saja kita tanya-tanya ke beliau. Brother, itu pertama kali keluar negeri kemana, Mas? Saya pertama kali keluar negeri ke Korea pada tahun 2007. 2007 udah ke Korea. Ya, itu proses apa itu, Mas? Proses resmi ya? Sebenarnya itu dari PT, memang dari PT, ikut ujian bahasa. Di penampungan berapa bulan, Mas? Kurang lebih 1 bulanan lah. 1 bulanan ikut sekolah bahasa dulu. Terus akhirnya ada tes, diikutkan ke tes, ternyata pada waktu itu nggak lulus, gagal. Terus kita ya balik ke kampung halaman. Setelah itu sama sponsor ditawarin lagi berangkat lagi. Berarti pulang terus ditawarin sama sponsor. Kan uang udah masuk ke waktu itu udah masuk. Oh, ya. bayar berapa dulu, Mas? Dulu sebenarnya kalau benar-benar berangkat itu 35 juta, tapi DP dulu 10 juta pada waktu itu. Kalau berangkat baru bayar penuh. Terus akhirnya ditawarin lagi di Korea itu, di perikanan, katanya di pengolahan sarden gitu katanya. Ya terus kita semua ya anak-anak dari kampung juga sih, ya mau gitu daripada uangnya tidak kembali. Terus berapa orang waktu itu, Mas? Waktu itu kita berangkat dari rumah sekitar 3 orang dari kampung. Jadi bayar penuh nih yang kedua nih. Bayar penuh itu belum kita kalau udah berangkat baru bayar itu. Bayar pertama 10 juta. Tapi setelah proses akhirnya kita ya benar-benar berangkat itu. Itu berangkat pada waktu itu 2007 itu berangkat emang resmi, ada job resmi. Ternyata jobnya itu di laut, bukan di perikanan, bukan di pabrik sarden, tapi di laut. Visa kerja juga. Ada emang pada waktu itu ada visa kontrak 3 tahun. Tapi ternyata dipekerjakan di laut. Di laut. Ya, kita di kapal gitu, Mas? Iya, di kapal. Nah, cari ikan. Iya, cari ikan. Kapal Korea. Terus tapi ya daripada uang kita tidak kembali, ya kita terus nggak apa-apa. Itu waktu itu kita berangkat terbang 72 orang. 72 orang. Nah, iya. Semua itu resmi ya. Itu. Itu satu pemberangkatan aja 72 orang. Nyampe sana langsung dibagi-bagi kerjanya apa satu tempat itu, Mas? Itu dibagi-bagi. Dibagi-bagi ya. Satu kapal ada yang diisi 2 orang, 3 orang, ada yang 1 orang. Itu pengalaman banyak sekali, cerita-cerita teman-teman tuh. Ada yang anak Demak waktu itu ya, ada anak Demak itu teman saya satu PT itu dia kerja di kapal ikan, kapalnya kecil. Dia selama 2 minggu itu dia nggak doyan makan, nggak suka makan. Iya, karena mabuk laut ya kan ya. Yang muntah sampai muntah perut lah bos. Sendiri, Pak. Iya, dia jatuh kapal itu dia pas sendiri itu, nggak ada teman dari Indo, semua orang Korea di situ. Terus dia akhirnya dibawa ke rumah sakit. Terus akhirnya dirawat di rumah sakit. Akhirnya dia sembuh, ditawarin lagi sama mau kerja lagi enggak. Terus dia nggak mau kerja, aku nggak kuat. Akhirnya dia minta pulang. Nah, minta pulang ya itu. Dari biaya 35 juta dia cuma 2 minggu tuh di laut, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja. Kembali lagi pulang dah. Karena sakit terus dia
pulang lagi ke Indo. Berarti itu di laut itu perjuangan sekali. Wah, emang hidup mati di situ. Aduh, Itu laut ombak. lepas itu. Iya, laut lepas ya. Hidup mati, wes kapal itu seperti tenggelam. Terus Banyak. sampean waktu itu berarti berapa orang satu kapal itu? Satu kapal aku 3 orang. 3 orang. Nah, 3 orang. Terus kan itu di kapal itu kita kerja di laut 25 hari di laut, terus 5 hari Di darat. di libur darat. gitu. Ya libur ya 5 hari. Lah, waktu libur itu ya kita kan biasanya ngumpul sama teman-teman yang itu satu PT, kan ngumpul satu Ngumpul lah. ya, ngumpul ya. Terus tak tanya, "Lah, itu yang namanya itu di mana sekarang?" "Pak, dia udah kabur." Nah, terus yang lagi, "Pak, dia udah kabur kemarin, udah kabur libur kemarin." Berarti itu setiap bulan kita Setiap bulan liburan di darat itu pada tanya kabur, teman nggak pada kabur kuat ya? semua ya, Nggak ada kuat kabur, mungkin ada ya, yang 2 minggu kabur, 1 bulan kabur. Terus akhirnya saya sampai bertahan itu 4 bulan di laut. 4 bulan. Waktu Terus itu tahu-tahu gaji berapa Mas? Satu bulannya dapat itu berapa? dapat zaman dulu 2007 tuh 7 juta Indo 7 bersih, juta Indo ya. bersih ya. Lama-lama di laut setiap kali kita liburan Ada teman yang kabur. teman loh kok makin sedikit, kemana ya, pada kabur. Terus akhirnya saya Ikut kabur ya, rencana. selama 4 bulan itu saya bertahan Berpikir. lama-lama ya berpikir, Pak, gimana nggak ada teman sama sekali, tinggal aku. Terus satu kapal itu kan bertiga saya, ya satunya udah kabur duluan, terus saya kan tinggal 2. Iya. Saya sama tanya sama yang teman saya yang satunya itu orang Salatiga, "Pak, gimana, kita kabur nggak?" "Pak, aku tak bertahan lagi, masih apa, Masih belum hutangku nutup. masih banyak ini, aku belum berani kabur." Terus akhirnya saya wis nekat lah, Nekat. ya kabur juga. Terus Sendiri? iya, telepon sendiri, telepon sama teman-teman di mana ada lowongan. Terus akhirnya saya telepon teman. Kemana itu Mas? Saya Pertama. dulu waktu di laut itu di daerah Busan. Daerah Busan. Terus Terus kaburnya ke? kaburnya di daerah Suwon. Itu kerjanya saya di pabrik gitu. Waktu itu saya ditelepon sama teman saya, "Mas, kalau saman mau ke sini, saman ya wis berangkat sekarang ke stasiun. Nanti nanti turun di stasiun sini, stasiun Suwon. Nanti saya jemput." Aku nggak tahu arah mana-mana ya, penting saya wis naik. Ya, arah Suwon ya, nanti Suwon nggak tahu. Suwon Terus turun. Nah, waktu Sendiri itu, tuh ya? sendiri, nggak ada teman, wis lingak-linguk, nggak ada teman. Akhirnya dijemput sama teman. Ya udah, terus akhirnya sama teman diajak ke kontrakan. Dari situ wis istirahat di situ, apa-apa ya alhamdulillah di sana itu anak-anak Korea itu semua baik-baik ya, baik-baik ya. Terus Persatuannya oke lah. bagus ya. Di sana wis aku makan minum wis di Itu situ. kerja di apa itu Mas? Itu saya kerja di pabrik Pabrik apa? plastik ya, Plastik seperti lah. pembuatan ya box TV lah, apa casing HP lah. Nah, di situ kita kan overseas, di situ kan kita kosong, ilegal. Ternyata masih 2 bulan di pabrik ada gerebekan dari polisi Kena imigrasi berarti. ya. Setelah itu kan gara-garanya ada tawuran sih Di situ. ya, di daerah Suwon situ ada pembunuhan, artinya anak Indo bertengkar sama anak Vietnam sampai anak Vietnamnya mati ditusuk gitu. Terus akhirnya kan ya Banyak imigrasi operasi. ya, polisi imigrasi itu masuk ke pabrik-pabrik itu semua dimasukin. 2007 itu apa udah 2008 Mas? 2007 itu. Masih 2007. Nah, aku waktu kerja di mesin kita nggak tahu ya, seperti ada orang masuk itu ya pakai pakaian bebas biasa gini, nggak tahu kalau itu polisi. Ternyata terus dari belakang saya ditabrak ID card, saya nggak punya ID card, wes gini wes ya guys. Akhirnya ya langsung diborgol. Borgol ya. Iya, diborgol. Waktu itu berapa orang kena itu? Satu pabrik ada 7 orang. 7 orang. 7 orang yang kena itu. Berarti 2 bulan ya. 2 bulan di situ. Ya. Gaji berapa itu Mas? Ya, Kan alhamdulillah kalau di kemarin ilegal, kan 7 juta. Kalau ilegal itu memang gajinya ya lebih banyak sih. Sampai berapa? Cara uang Indo sekitar 10 lebih lah, 15. 14-an juta. 14. Ya, sama lemburnya tuh. 2007 Iya, 2007. Wah. Ya sampai wis
Oke, Rada dua kali penak lipat tapi ya karena mungkin nasibnya belum anu ya sampai dua kali itu. lipat ya. Iya. Waduh, mantep guys. Terus lanjut kena itu berarti dipulangkan loh mas? Iya dipulangkan. Itu ditahan dulu berapa hari? Ditahan, aku masuk penjara di Korea itu 21 hari. 21 hari. Iya. Terus 21 hari dibalikin, terus berapa di rumah terus ini berarti enggak? Setelah itu pulang di Indo 2007 akhir ya. Itu pulang Indo. Iya, terus di rumah nganggur lama itu. Ya nganggur lama ya maksudnya mau ke luar negeri lagi ya ingin, tapi ya sering ketipu juga sih. Dulu ada tawaran ke Jepang, kena tipu juga. Bayar berapa itu mas? Bayar masuk 10 juta. Enggak terbang. Ya terbang, ketipu, paspor juga ke bawah. Terus akhirnya hilang, nggak punya paspor. Terus akhirnya bingung kan, mau keluar negeri lagi nggak ada paspor, akhirnya bikin lagi waktu itu 2010 itu saya ada kepinginan lagi ke Taiwan gitu. Taiwan. Ya 2010 saya mau ke Taiwan karena nggak ada paspor dari PT itu, karena kan paspor dibawa yang kabur kayak itu yang kena tipu dari Jepang itu. Sponsor itu ya. Sponsor itu. Akhirnya saya kena geometrik waktu itu kena 3.500.000 itu buat paspor. Oh iya. Terus habis dapat paspor pergi kemana mas? Itu ke Taiwan itu 2010 itu. 2010 ke Taiwan. Ya, 2010 ke Taiwan. Udah bayar berapa mas? Itu dulu 27,5 juta itu masih potongan 10 bulan di Taiwan. 27 juta masih potongan 6 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Gaji berapa itu mas? Kok sampai segitu? Gaji berapa itu waktu Sebulan. itu NT masih 17.200 NT waktu itu. 17 Itu waktu cruise-nya masih 277. Itu berapa sih? Berapa itu cuma kirim biasa berapa mas? Satu bulan? kirim kalau waktu itu cuma paling sama lembur aja 4 jam 5 juta aja itu. Ya ampun, 4 sampai 5 juta kontrak. Iya. Itu kontrak 3 tahun. Terus potongan kalau di Taiwan kan potongan kan 3 tahun terus potongan. Berarti 2 tahun itu muyung lah ya. Iya, 2 tahun itu potongan 10 tahun potongan. 10 bulan Pak. 10 bulan potongan. 1 tahunnya buat balikinnya 20 juta lah. Iya. Istilahnya. Iya. Berarti memang kalau yang untung mungkin yang bisa nyimpen cuma setahunnya aja itu. Setahun ya. Iya. Lanjut di sana enak mas, kayaknya wah mantep di Taiwan itu. Taiwan kerjanya nggak apa ya, kurang manusiawi. maksudnya apa ya, nggak sesuai aturan Jam pekerja gitu loh. Kerja itu libur kadang 3 bulan sekali baru libur sekali sih. Kalau kita nggak ada kepentingan apa itu nggak boleh libur kalau di pabrik saya loh. Resmi berarti itu resmi ya, tapi kerjanya aku malam terus selama 3 tahun itu malam terus. Pabrik apa itu mas? Saya pabrik plastik juga. Daerah mana? Daerah Changhua. Berarti berapa tahun di sana sampai lulus? 3 tahun aja. Habis itu balik apa cari lagi di sana? Balik Indo. Habis itu balik, terus rencana lagi. Ya, rencana lagi mau balik lagi ke Taiwan. Tapi cari-cari PT sih baru mas, itu. Dari Korea tadi sampean dapat nyimpen apa nih dari Korea tadi? Maksudnya ada beli tanah kayak beli apa masih belum gitu? Ya gimana ya, di Korea cuma paribasane sampai 8 bulan. Iya, enggak sampai 6 bulan itu. 4 bulan di laut, 2 terus bulan. 2 bulan di darat. 6 bulan. Jadi paribasane balik modal tak Mas. Balik modal ya. Mek roh jenenge Korea kono, mek pernah ngrasakane mendarat ning Korea. Orang iso nikmati ya. Terus balik nih, terus berangkat mana lagi nih Mas? Berarti masih belum sukses lah ini. Iya, itu waktu ke Taiwan 3 tahun kan. 3 tahun ya cuma sampai 2013 ya berarti ya Mas. Ya,
di Taiwan 3 tahun cuma nggih bayar utang mah istilahnya. Bayar utang. Soalnya sing biaya-biaya yang dulu itu ke Korea lah, ke kemana Jepang supaya kena. itu semua itu uang hutangan semua. Ampun. Ya duit silian dipingine ben Iya. ben susah iso nyano, akhirnya ya Nggak lek bisa. belum rezekinya ya tetap aja belum bisa. Akhirnya ke Taiwan itu 3 tahun cuma buat bayar Bayar utang. utang. Lah mau balik lagi ke Taiwan setelah di 2013 Bayar. terus cari-cari ke PT Mas, itu waktu itu di PT Malang ya. PT mana itu namanya, Mas? Lupa sih ya saya, aku daerah Malang ya? daerah Malang, terus aku ke Malang ya ikut sponsor sih, sponsor daerah, diantar ke PT Malang, katanya ada job sih, juga ada job kan, sudah X kan cepat sih ya. Emang itu langsung ada job, aku begitu ke PT itu, ada job, terus aku wis oke, boleh, terus aku kan nunggu di rumah kan ya sambil apa ya kita kerja kan ya, nyambi lah. nggak kerja berat sih maksudnya kan yus di kampung kan gitu yus, mungkin kecapean ya. Terus ada telepon mendadak harus medical hari itu juga, langsung harus ke Malang. Berarti setelah kerja capek langsung medical lah. Waktu itu aku unfit. Nah terus akhirnya gagal nggak bisa terbang. Ya ampun. Nah, akhirnya ada tawaran itu dari saudara saya di Hong Kong. Kerja apa itu, Mas? Kerjaan cuci mobil gitu ya. Padahal di Hong Kong itu sulit ya, Mas ya? Iya, aku juga nggak tahu sih waktu itu ada info. Terus kamu kesini aja ke Hong Kong, sini ada kerjaan. Cuci mobil. Cuci mobil gaji 6.000 doh. Dia ngomongnya gaji 6.000 Hong Kong. Terus aku ya 2013 ya, Mas? 2013, bulan sekitar bulan awal-awal 45 gitu ya. Terus saya beli tiket, itu habis berapa ya, 4 jutaan lah. 4 juta tiket PP. Yang PP 4 jutaan waktu itu. Terus akhirnya langsung terbang, tapi dulu lewat turun Mako, Juanda terus turun Mako waktu itu. Turun Mako dulu. Turun Mako semalam, terus paginya langsung ke Hong Kong. Gitu. Nggak ada penerbangan langsung ke Hong Kong waktu itu. Emang dibuat situ biar nanti lancar. Masuk Hong Kong biar lancar gitu ya. Suruh kita. Berikutnya aku naik ke ferry ya, langsung ke Hong Kong ya. Lolos, Mas. Lolos ya. Itu pada waktu itu nggak ada pertanyaan sama sekali. Iya. Itu daerah mana itu? Hong Kongnya saya daerah Yunlong. Iya. Yunlong. Langsung kerja apa? Ya ternyata setelah sampai Hong Kong di situ nggak ada kerjaannya cuci mobil, udah diambil orang, nggak ada lowongan. Terus akhirnya juga nganggur sih di Hong Kong. Kos di Hong Kong. Iya ikut saudara. Nah, di sana ada saudara. Yes, akhirnya nggak ada kerjaan ya, part-time lah, ya dibangun lah dan apa-apa. Bangunan apa? Sambil cari job resmi gitu kan, dia rencana pengen job resmi juga sih. Ya. Ada barengannya waktu itu, Mas? Ada 2 orang itu. 2 orang. Temannya dari Indo apa? Dari Indo, dari anak Semarang itu. Anak Semarang waktu itu. Kerja 1 bulan habis dong, Mas? Bisa? Habis ya, sambil cari kerjaan resmi lah ke agen sana. Katanya enggak dapat, akhirnya kan sebulan habis masuk Cina waktu itu. Masuk Cina. Nah, masuk Cina bayar berapa itu kan 200-300 itu. Nggak ngerti sih, waduh kan dulu aku kan masih nol, nggak ngerti kan, masih ikut agent. Masuk ke Cina itu harus 5 hari di Cina, itu bayar berapa itu kemarin? Bayar 500 ya. Nah, bayar 500 masuk Cina. Habis 5 hari masuk Hong Kong lagi. Terus kan masih ada 1 bulan. Sambil cari kerja lagi lah, ada part-time gitu. Akhirnya nih nggak dapet terus, Mas, di situ. Bayus. Nggak dapat, Mas, saya sampai overstay di Hong Kong itu. Overstay? Iya. Overstay 6 bulan. Jadi 1 bulan dapat visa. Ke Cina 1 bulan dapat visa. Lagi. Terus sempat ngecop lagi nggak, Mas? Enggak, itu 2 bulan aja itu. Resminya overstay sampai 6 bulan. 6 saya bulan. Ya. Kerja apa part-time itu? Yes, ada yang cuci miring lah, ya baito pernah. Terus lagi ya bangunan pernah, jualan nasi juga pernah. Di Yunlong ya? Di daerah Yunlong pernah, daerah Koswibi juga pernah. Terus yang terakhir itu saya jualan nasi di daerah
Samsuipo. Sansuipo. Ya, Samsuipo. Ikut orang apa? Ikut orang Indo jualan nasi. Sampean Aku bagian apa tuh, masak juga nganter-nganter aku gitu? ya belanja masak di rumah, terus yang paginya itu nganter ke toko-toko Indo. Oh, Kan bagiannya sudah dikasih hub tinggal tinggal naruh-naruh gitu ya. tinggal naruh di toko Indo itu setiap hari saya dari jam 7 pagi udah nganter itu. 7 pagi Berarti mulai pagi itu udah udah bikin ya Mas? jam 3 pagi udah bangun, Mm-mm. nyiapin masak, terus saya yang bungkusin. Mm-mm. Jam 7 harus berangkat. Udah berangkat ya. Ya. Berarti tapi waktu itu nganter-nganter itu deg-degan dong Mas? Iya, yes. Bawa Karena ya bahan overstay, makanan. ya, bawa makanan, bawa pakai gerobak itu seperti orang belanja itu. Ada polisi kan banyak juga. Banyak sering sih saya senggolan sama polisi itu sering gitu. Tapi wis memang saya wis alah Kena ya udah kalau gitu. kena ya udah lah wis. Nah, Lewat sampai 6 bulan ya 6 Mas? bulan tuh terakhir itu saya habis pulang ngantar nasi itu. Mm-mm. Itu pada waktu bulan Desember ya. Desember kan ya mau Berarti konen ya, mau 2014. 2014 ya, bener 2014 akhir ya, bener Desember akhir ya. Desember ya. Mau ngantar nasi. pulang ngantar nasi, mau pulang ya mungkin Papasan. dari rumah itu tinggal 10 meter sudah nyampe rumah, tapi tinggal nyabrang waktu di zebra cross itu nyabrang itu di belok apa nengok ke kiri sana ada polisi. Terus saya jalan maju lah, di maju jadi ada polisi juga lah. Saya daripada bingung sama lurus saja lah, langsung ditanya sama polisi itu. Tanya ID card nggak punya, paspor. Akhirnya ya langsung dibawa. Borgol lagi. Borgol lagi. Borgol lagi. Akhirnya berapa hari di situ Mas? Saya masuk di penjara Hongkong 35 hari. 35 hari. Daerah mana itu? Daerah apa? Jungwan ya. Bukan. Tunmun ya. Tunmun. Tunmun, daerah Tunmun. 35 hari. Terus dipulangin lagi. Karena itu sebenarnya saya itu udah ngajukan paper sih dulu. Di penjara aku ngajuin paper ya supaya izin tinggal ya. Itu saya ketolak. Ketolak. Alasannya mungkin alasannya kurang tepat lah mungkin ya. Itu waktu itu alasannya apa? Itu alasannya saya dicariin orang gitu. Nabrak orang di Indo, saya pergi nggak berani pulang gitu. Saya mungkin alasannya kurang tepat akhirnya ya. Terus saya dipulangkan itu. Itu masalah penjara Mas, layak di mana Mas? Kalau di di Korea sama Hong Kong itu saya kira itu malah lebih layak di Hong Kong, rasa kemanusiaannya. Di sana itu makanan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Pakai susu berarti Mas? Iya, emang. Pakai susu. Kalau malam susu Hong Kong berarti Mas? Susu. Ya bener. Kalau di Hong Kong itu lebih makan lebih, terus obat-obatan pun kita tinggal minta lah. Tinggal kita kurang enak badan, terus tinggal minta obat. Okay. Nah, lanjut itu dipulangin Mas. Terus berarti 6 bulan ya balik lah Mas ya, modal waktu itu Mas. Kalau modalnya kalau di waktu itu balik lah. Balik kan. Tapi lebih dikit lah ya. Ya mungkin lah, mungkin dikit lah mungkin. Tapi belum bisa beli apalah. Belum Mas waktu itu ya. belum lah. Nah, terus balik udah nyerah Mas. Maksudnya mau belum menyerah gitu. Belum menyerah. Ya, terus akhirnya kan dia cari-cari info. Ada lowongan lagi di mana lah. Terus saya kan pernah ada teman dari Hong Kong, terus coba Mas, katanya teman saya itu di Mako ada job gitu. Ya ada coba ke sana cari-cari info di sana. Terus aku cari-cari info di teman-teman di Mako. Mandarin waktu itu agak-agak bisa. Iya, saya memang dari dulu kan ada bekal dari bekal dari bisa dari Taiwan. Taiwan. Ya sedikit lah bahasa Mandarin agak bisa lah, bukannya
pinter juga agak bisa gitu, ada modal dikit gitu. Lalu saya memberikan diri ke Makau gitu. Terus apa sama ya? lagi nih berarti tiket biasa ya. Iya, memang itu kan udah ngerti lah maksudnya. Beli Pernah beli pergi tiket lah. ya, beli tiket TPP. Waktu itu berapa orang Mas? Saya tuh Sendiri apa? Sendiri. ke Makau emang sendiri aku. Sendiri emang wis Bawa Saya- modal. nggak bawa modal. Cuma bawa itu apa? Beli tiket terus buat uang mungkin saku. uang saku cuma mungkin buat sebulan aja. Hmm. Memang saya emang bener-bener nekat Mas itu Mas. Wis jauh adu nasib lah dulu di waktu 2015 saya. 2015. 2015 saya. Hanya berangkat sini nih, Iya. ketemu temen, Iya. kos, Ngekos terus cari-cari info terus dapat Ya. kerja belum bisa 1 bulan lebih saya baru dapat. 1 bulan lebih. Itu ya alhamdulillah waktu pertama ke sini langsung ada part time Mas itu saya dulu. Part time apa itu Mas? Part time saya di security Oh jadi di tiap building. hari. Iya, tiap hari itu malam saya ada part time security. Pada waktu itu selama 1 bulan lah, siangnya buat saya cari kerjaan Mantap. di agent-agent gitu masuk agent-agent terus ya alhamdulillah udah sampai renew sih, aku udah renew sebulan lebih renew, akhirnya ya itu dapat kerjaan gitu. Bayar berapa Mas itu Mas? Kerjanya dulu saya bayar 12.000 MUP. 12.000. Gaji berapa itu? Gaji sama cuma 5.000 berapa gitu? 5.200 Lewat teman Agent. tadi. lewat agent saya. Oh, lewat agent. Terus uang agent dari mana Mas? Ya Utang itu. lagi Iya bener, utang lagi Mas. di Indo Setelah ya? ada Kerjaan. dapat kerjaan terus saya calling ke Indo cari cari pinjaman. Alhamdulillah dapat. Ini sampai gadein BPKB Mas itu. BPKB motor 3 tuh masuk semua itu Motor 3. buat bayar job gitu. Itu sekaligus motornya tetangga itu. Iya, motor saya 2 terus 2 itu bisa nomor saya 1, motor mertua 1 sama motor adik 1. Berarti 3 motor masuk ke Perjuangan Iya. betul gitu. masuk ke bank untuk biaya job itu Mas. Kerja di apa itu Mas? Saya kerja di toko sembako Daerah daerah Taipa, daerah Samsantang daerah San Malo. San Malo. Berapa tahun Mas kontrak? Saya kontrak pertama 2 tahun terus nambah lagi 2 tahun. 3 tahun. 4 tahun di Wah. toko sembako. Berarti itu ya lebih lah, modal udah kembali ya Mas berarti ya. Ya alhamdulillah wis, walaupun gaji sedikit tapi kalau resmi kan lebih apa ya, lebih tenang gitu. Walaupun 3 tahun. Berarti sampai 4 tahun 2018 ya Mas. 2019 2019 kemarin ya. iya. Oh. Terus pulang nih, nggak renew lagi Mas waktu itu. Itu saya nggak renew tuh 4 tahun, soalnya apa, di kerjaan saya dulu nggak boleh cuti sih, cuti susah banget. Libur juga dapat kan? Dapat sih cuma sebulan, cuma libur 2 kali. Nggak bisa cuti akhirnya Ya, 3 akhirnya, tahun pulang lah ya. Dulu pernah cuti Wah. ya 3 tahun baru cuti sekali ke Indo, pulang Indo Langsung terus sekaligus nggak anu kerja dah. terus Resign. balik lagi, Oh, balik lagi masih kerja balik gitu. kerja. Kan belum habis kontrak itu. Saya cuti itu belum habis kontrak, terus saya minta izin cuti. Yes, Dikasih susah banget sih mintanya. Nggak dikasih. Saya akhirnya dikasih itu, terus akhirnya balik, masih ada kontrak, masih kerjaan di situ kan, masih berapa bulan gitu. Terus akhirnya habis kontrak saya ndak renew lagi di situ. Jadi terus cari kerja langsung di sini. Iya, terus cari kerja, terus dapat lagi kerja di cuci mobil. Cuci mobil. Nah ternyata di situ 4 bulan udah finish. Difinishkan karena cuci mobilnya itu bangkrut. Oh, bangkrut. Iya, Di bangkrut. daerah mana Mas? Di daerah Makau, Taipa. bukan daerah Haksawan. Haksawan. Bangkrut, jadi Nah, akhirnya difinishin. finish ya, finish. Ya, Bingung ya. dong Mas waktu itu. Bingung lagi ya, terus cari kerjaan lagi. Sampai itu, terus akhirnya Terakhir ini dapat yang sekarang ini ya, sampai overstay juga nih.
Oh, yang kemarin itu, Iya, kemarin itu. yang dicuci mobil sampai overstay cari-cari. Bukan, yang di mobil kan udah finish. Mm-mm. Udah finish kan. Terus kan cari-cari kerjaan lagi Dapat. sampai 2 bulan. Dapat tapi udah overstay. Oh, habis visanya. Iya, habis Nggak visanya. nutut sama Iya, prosesnya. sama prosesnya nggak nutut. Jadi memang sampai sekarang udah oke lah Mas ya. Iya, alhamdulillah. Kemarin juga sampai bayar overstay karena anu itu di kerjaan yang sekarang ini. Heeh, Bayar overstay 6 hari saya. 6 hari 3.000 berarti bayar 3.000 MOP. langsung proses ya. Ya, saya proses. Iya. Alhamdulillah. Terus ini rencana berapa tahun lagi nih Mas? Kalau rencana tuh masih belum bisa Belum- dipastikan ya. belum tahu ya. Belum tahu sih. Ya ampun. Nah sekarang Mas, kalau boleh tahu nih tiap bulan bisa kirim berapa sih Mas? Untuk nabung itu atau untuk apa itu bisa kirim berapa sih? Kalau nabung itu mungkin bisa kirim sekitar 5.000-an MUP lah. 5.000 lah ya? Iya, bisa. Oh, alhamdulillah. Ada pesan-pesan nggak Mas buat teman-teman? Ya, buat teman-teman semua. Ya pesannya mungkin kalau kerja di luar negeri itu harus Tahan banting. hati-hati, ya terutama harus hati-hati, harus kuatkan iman, jangan untuk bersenang-senang aja lah. Kita itu keluar negeri itu bukan untuk bersenang-senang ya, nanti untuk masa depan kita sendiri sama keluarga kita. Nanti harus Misalnya ada saya sudah tabungan merasakan ya? sudah merasakan itu merantau ya ke Korea lah kemana itu sampai bertahun-tahun tidak dapat Nggak apa-apa, dapat tapi apa-apa. karena kayak semangat walaupun ya gimana ya walaupun Perjuangan ya. walaupun gaji sedikit, tapi kita bisa berhati-hati bisa nabung, insya Allah ya bisa Dapat berkah lah, ya, dapat hasil lah. bisa rahasia berkah. Bincang-bincangnya terima kasih atas saran-sarannya. Sangat Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.